Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dengan materi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian sendiri merupakan jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, meskipun kita sudah melakukan pencatatan di jurnal umum, tetapi kadangkala ada akun-akun yang tidak menampilkan nilai yang sesungguhnya jika hanya mengandalkan jurnal umum. Nah, ini dia akun-akun yang perlu disesuaikan. Jadi, akun-akun yang perlu disesuaikan itu ada beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka, penghasilan atau pendapatan yang masih harus diterima, kemudian penghasilan atau pendapatan yang diterima di muka, taksiran piutang tak tertagih, penyusutan aktiva tetap, koreksi kesalahan, pembebanan atau pemindahan dari satu rekening ke rekening lainnya, penerimaan atau pengeluaran yang telah dicatat oleh bank tetapi perusahaan belum mencatatnya, kemudian persediaan barang dagang. Ini bagi perusahaan dagang, tetapi kita fokusnya membahas perusahaan jasa ya teman-teman. Ini dia contoh dari jurnal penyesuaian. Ini contoh sebab akibatnya ya. Nah, yang ini merupakan neraca saldo di awal periode. Dan ini bukti transaksi untuk penyesuaiannya, dan ini jurnal penyesuaiannya. Nah, yang bagaimana sih contoh ketika suatu akun tidak menampilkan nilai yang sesungguhnya meskipun sudah dilakukan penjurnalan umum. Nah, kita contohkan seperti peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Ketika kita baru membelinya di awal periode, itu misal nilainya 6 juta. Namun, apakah ketika di akhir tahun nilainya masih sama atau 5 tahun ke depan masih sama nilainya? Peralatan di sini misal kita contohkan mesin fotokopi. Ketika kamu mau menjual peralatan kamu berupa mesin fotokopi, mohon maaf, kita ganti ya contohnya, karena di sini contohnya penjahit Satria. Jadi kita anggap peralatan di sini adalah mesin jahit. Ketika kamu mau menjual mesin jahit yang kamu miliki itu di awal Januari kamu membelinya seharga 6 juta, tetapi ketika kamu ingin menjualnya di akhir 31 Desember, otomatis nilainya sudah akan berubah karena terjadi penyusutan atau yang biasa disebut dengan barang second. Nah, jadi neraca saldo awalnya peralatan senilai 6 juta. Dan di sini misal bagian akuntansi menganggap penyusutan peralatan untuk tahun 2003 ditetapkan 1 juta. 1 juta rupiah ya. Sehingga penyusutan peralatannya itu bertambah senilai 1 juta. Nah, ketika penyusutan peralatan bertambah, otomatis akumulasi penyusutan peralatannya dikredit, kemudian
beban penyusutan peralatannya juga bertambah senilai 1 juta. Nah, akumulasi penyusutan inilah nanti yang akan mengurangi nilai peralatan. Jika akumulasi penyusutan peralatannya cuma 2 juta, tanpa ada penyesuaian lagi, maka nilai peralatannya nanti tidak akan menunjukkan nilai yang sesungguhnya. Sehingga ketika kamu mau menjual mesin jahitmu kepada orang lain tentu akan dirugikan. Dan kamu akan diuntungkan secara berlebihan. Itu saja. Semoga bisa dipahami ya teman-teman.